Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran seni rupa, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang estetika seni rupa. Apa itu estetika? Estetika merupakan cabang filsafat yang memuat keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana agar bisa merasakannya. Jenis keindahan estetika ada dua. Keindahan natural adalah keindahan alam yang indah dalam dirinya sendiri, yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan dan bisa dirasakan manusia, cuma dia tidak ada campur tangan manusia. Yang kedua, keindahan dependen merupakan keindahan dari objek-objek ciptaan manusia yang dinilai berdasarkan konsep atau kegunaan tertentu. Nah, misalnya keindahan natural ini, misalnya keindahan gunung, pantai. Nah, seperti itu adalah keindahan natural. Kalau keindahan dependen itu keindahan yang diciptakan oleh manusia. Misalnya Menara Eiffel, Monas, bunga plastik, dan keindahan-keindahan lain yang karya seni rupanya diciptakan oleh manusia. Unsur-unsur estetika. Seperti yang disinggung sebelumnya, estetika adalah respon atau tanggapan indera manusia akan keindahan suatu objek untuk dapat dinyatakan indah. Suatu objek harus mempunyai unsur-unsur estetika. Unsur-unsur estetika yang pertama adalah unsur tema. Unsur tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi penciptaan suatu objek yang dinilai indah. Tema pada suatu objek bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti letak geografis, adat istiadat, budaya, dan lainnya. Yang kedua adalah unsur bentuk. Unsur yang kedua yaitu bentuk. Unsur bentuk bisa diwujudkan secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bentuk menjadi unsur yang penting untuk menarik perhatian. Biasanya suatu objek yang dinilai berestetika mempunyai bentuk yang unik dan indah. Yang ketiga adalah unsur warna. Warna juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan keindahan pada benda ataupun objek lainnya. Jika objek hanya berwarna gelap, misalnya hitam putih, itu kan kurang bagus. Kalau ada warnanya lebih bagus. Yang keempat, unsur motif hias. Selain warna, adanya unsur motif hias juga bisa menambah nilai estetika suatu objek. Motif hias ditunjukkan melalui pola atau gambar yang menjadi hiasannya pada suatu objek atau produk. Kemudian aspek penilaian estetika. Aspek relativisme yaitu aspek penilaian seseorang yang bersifat tidak mutlak atau absolut, akan tetapi masih bersifat objektif. Jadi yang dimaksud relativisme ini aspek keindahan yang masing-masing orang berbeda. Ada yang menyebut indah, ada yang menyebut tidak, seperti itu. Yang kedua, absolutisme, yaitu aspek penilaian suatu karya seni secara mutlak. Penilaian ini biasanya berdasarkan pada konvensi atau aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, anarki. Penilaian estetika anarki yaitu aspek penilaian yang dilakukan berdasarkan pendapat tiap-tiap orang. Penilaian ini dilakukan subjektif sehingga tidak memerlukan adanya pertanggungjawaban. Namun, perlu dipahami bahwa penilaian anarki tetap harus didasarkan pada aturan seni yang berlaku. Nah, misalnya seperti ini. Ada sebuah karya, misalnya Monas. Monas itu indah bagi seluruh rakyat Indonesia karena sudah ada aturan dan konvensi-konvensi yang ditetapkan. Sudah dipikirkan bagaimana Monas itu diciptakan. Itu namanya keindahan absolutisme. Kalau relativisme misalnya bunga misalnya ya. Bunga mawar. Nah, bunga mawar ini sebagian besar orang itu sudah menyukai bunga mawar karena bentuk keindahannya. Itu namanya aspek relativisme. Kalau anarki itu simpelnya seseorang bisa menyebut itu indah dan tidak, itu tergantung masing-masing subjektifnya. Misalnya contoh gampangnya, si A
si A ini cantik banget ya gitu. Terus si Budi bilang si A ini cantik, tapi si Samsul bilang itu tidak cantik. Kenapa kok tidak cantik? Ya mereka tidak bisa menjelaskan, cuma mereka bisa menyebut itu cantik dan tidak tergantung pandangannya mereka masing-masing. Itu termasuk ke dalam estetika anarki. Kemudian lanjutnya, manfaat estetika. Yang pertama, estetika dapat menambah pengetahuan manusia mengenai unsur-unsur keindahan dalam seni, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, estetika dapat menambah kemampuan manusia dalam menilai dan mengapresiasi suatu karya seni. Yang ketiga, estetika dapat meningkatkan rasa kecintaan lengkap dengan apresiasi manusia terhadap keindahan alam, seni, dan keunikan budaya bangsanya. Yang keempat, estetika dapat menambah pengetahuan manusia mengenai nilai-nilai kesenian serta keindahan. Yang kelima, estetika dapat memupuk rasa cinta seseorang terhadap sebuah karya. Itu ya yang kelima, agak kurang kelihatan ini. Nah, cukup itu saja yang saya jelaskan tentang estetika seni rupa. Kalian bisa mencatat materi ini di buku tugas. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran estetika seni rupa. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.